Jerman bisa mengembangkan obat batuk yang berasal dari herba. Kenapa kita tidak? Ya. Kita harus serius untuk melakukan penelitian itu. Tidak hanya jargon aja. Kita harus mengembangkan obat asli Indonesia. Kita harus meningkatkan pemanukan. Tapi kenyataan nggak ada. Jadi saya jadi bertanya juga Pak, beberapa ini kan Pak Erick Thohir kalau nggak salah itu justru ada mencurigai ada semacam mafia yang memang ingin supaya keadaannya seperti ini ya Pak, tidak mengembangkan obat sendiri tapi lebih baik mengimpor obat-obat aja yang seperti tadi Bapak bilang kan marginnya, profit marginnya lebih tinggi gitu ya. Apakah tuduhan ini berdasar Pak? Artinya ada semacam kelompok yang mengambil keuntungan dari situasi seperti ini sehingga tetap mau ingin mempertahankan keadaan, Pak? Ya, memang paling gampang ya. Ada mafia, itu paling gampang kan tuh. Contohnya juga kalau di sektor lain, kenapa kita impor minyak dari Singapura? Padahal Singapura nggak punya minyak, kita yang punya minyak, kan sama gitu. Belum ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang memetik keuntungan, menarik keuntungan dari ketidakteraturan ini, kekacauan ini. Jadi misalnya kalau impor itu menguntungkan, kita cari sektornya itu apa, titik anunya yang menyebabkan apa. Kalau misalnya dimungkinkan untuk biaya masuk kalau misalnya ya ada produksi bahan baku di dalam negeri, kemudian produk yang diimpor itu ditingkatkan biaya masuk, itu harus fair. Jadi memberi peluang hidup untuk hak hidup pada produksi di dalam negeri. Artinya memaksa ya Pak, membuat semacam sedikit paksaan ya, untuk menggunakan bahan baku yang ada. Ya, pada awalnya juga perlu ada pemaksaan, tapi perlu ditempuh juga suatu strategi itu. Kan produksi bahan baku dalam negeri itu perlu ada pembeli yang ada captive market gitu ya. Nah, ini solusinya kita mesti mengembangkan bahan baku ini berbasis konsorsium. Ini dulu saya gagas ada membeli bahan baku sekaligus punya saham di perusahaan itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil bergabung untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi bahan baku. Itu menjadi penting. Jadi konsorsium BUMN, swasta nasional itu harus diwujudkan. Kalau enggak gitu susah. Yeah. Nah, ya lebih baik beli di luar negeri, harganya murah, biaya masuknya rendah. Itu mematikan produksi dalam negeri. Artinya perusahaan memproduksi bahan baku itu harus juga dari lingkungan industri farmasi itu ya Pak? Kalau tadi ide Bapak. Memang sebaiknya begitu. Dulu ada ketentuan zaman Pak Sunarto dulu. Kalau mau produsen farmasi di dalam negeri harus memproduksi setidaknya sekian bahan baku. Tapi sebetulnya itu memproduksi bahan baku sudah kan ada rantai panjangnya. Kalau rantai akhirnya hanya rantai akhir yang diproduksi nggak ada maknanya. Itu komponen impornya tetap tinggi. Harus yang realistis menurut saya ada 3 pilihan. Mengembangkan kimia sintetik. Kalau kita mengembangkan kimia sintetik, kita harus punya akses dari mana intermediate substance, kimia bahan dasarnya itu dari mana. Harus ada jaminan. Misalnya kalau kita import harus ada jaminan dari negara produsennya atau produksi di dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri relatif langka. Gitu ya. Yang kedua itu dengan bioteknologi. Ya, dengan bioteknologi itu bisa dikembangkan produk-produk obat-obat baru sekarang ini lebih dari 50% itu berasal dari berasal dari kimia bioteknologi ya. Biosimilar itu harganya relatif sangat atraktif gitu. Itu kita bisa mengembangkan ke sana. Yang ketiga itu bisa mengembangkan berasal dari produk-produk herba, produk-produk alam, tapi dengan teknologi yang mutakhir, tidak bisa dengan teknologi yang lama. Seperti yang akan dikembangkan oleh sebuah perusahaan farmasi Indonesia, dia mengisolir zat aktifnya, kemudian dijadikan obat antidiabetik. Permasalahan jelas bagaimana mensosialisasikan kepada dokter agar menuliskan resep. Tapi uniqueness dari obat herbal ini, meskipun dia sebagai obat antidiabetik, dia tergolong obat bebas masih, tidak tergolong obat resep. Jadi konsumen bisa menggunakan ini mungkin ada loophole dalam regulasi kita.
Meskipun tadi untuk obat anti diabetik, tapi dia diposisikan secara regulasinya sebagai obat bebas. Jadi pasien bisa minum obat ini. Ini tinggal bagaimana sosialisasinya supaya ini digunakan secara lebih luas. Ya. Jadi kalau berarti kalau dokter kita, ya dokter punya peran penting ya Pak ya, karena kan kita pasien kadang-kadang kan nggak ngerti ya Pak obat yang mana yang kita konsumsi kalau pakai resep kan Pak. Nah seringkali kan juga sales perusahaan obat kan juga approach dokter-dokter ini ya Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk mematahkan yang sudah ada kan, rantainya kan seperti itu kan Pak, pengedaran obat-obatan ini. Kebetulan saya ngajar mengenai marketing farmasi. Kalau marketing farmasi itu, dokter itu sebenarnya adalah customer. Yang konsumernya itu pasien. Jadi selama ini ujung tombak marketing dari industri farmasi itu adalah dokternya. Jadi konsumen itu apa yang dikatakan dokter dia ikut. Ya. Ini yang mesti. Jadi harus kita garap. Dokter juga harus kita garap, harus kita sertakan dalam penelitian. Sekarang mengembangkan obat herbal dalam bentuk apapun, apakah itu fitofarmaka, itu harus bersama dokter. Kalau perlu benderanya itu yang membawa harus dokter, karena dialah yang memerintahkan, yang menulis resep supaya dikonsumsi oleh pasien. Jadi penting. Ya. Nah Pak, kalau dari 3 pilihan tadi itu ya Pak ya, yang kalau sekarang strukturnya seperti apa Pak? Masih mayoritas yang obat-obat kimia itu kan ya Pak ya? Bioteknologi belum terlalu berkembang, apalagi herbal belum juga ya Pak? Jadi yang masih kimia ini berapa persen Pak yang beredar obat-obatan kita itu? Iya, kalau obat-obat sekarang, kalau obat-obat yang konvensional itu masih kimia sintetik. Tapi kalau obat-obat baru itu sudah dominasi obat bioteknologi. Jadi pengembangan obat baru sekarang sudah bertumbuh pada bioteknologi. Nah, yang sekarang masih ini itu adalah yang berasal dari herbal. Ini menurut saya menjadikan peluang bagi Indonesia, karena Indonesia memiliki teknologi. Kita bisa belajar dari ini, perusahaan Indonesia bisa belajar dari Korea, dan bahkan teman saya yang ada di perusahaan lokal itu yang mengatakan kita sebenarnya bisa lebih mengembangkan daripada Korea itu, tapi karena ya ada gurunya gitu ya, kita nggak enak dengan gurunya, tapi suatu saat kita akan bisa mengembangkan karena tanaman obat kita jauh lebih banyak dan peluang itu menjadi lebih besar. Ini peluang bagi Indonesia untuk unggul dalam mengembangkan obat-obat yang berasal dari herbal. Tapi ini perlu ada komitmen juga dari pemerintah. Kalau pemerintah juga perlu tahu. Kalau kita ketinggalan, ya ketinggalan semuanya. Ya. Ya, artinya kan Pak, kalau ini tergantung juga kebijakan pemerintah ya Pak ya, untuk mengembangkan herbal ini ya Pak. Ya. Kalau idenya Pak Sampurno sendiri, kebijakan seperti apa yang diharapkan Pak untuk bisa mengembangkan produk herbal ini? Ya, saya amati ya, sekarang ini ada polisi pengembangan obat herbal itu disamakan dengan pengembangan obat-obat kimia, obat-obat modern. Kalau diposisikan seperti itu, obat herbal karena kita bisa belajar dari Jepang. Ya. Jepang itu mengembangkan obat-obat bahan alam itu dengan apa? Dengan kebijakan ada diskresi yang ada keberpihakan kepada obat herbal. Jadi mesti ada keberpihakan dari pemerintah bagaimana memberikan space yang luas kepada obat herbal ini, ya, memasukkan obat-obat herbal ini ke sarana-sarana pelayanan kesehatan pemerintah, formal, masuk puskesmas, masuk rumah sakit. Mungkin tidak semua tapi hanya untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya. Bisa, misalnya untuk kalau ada penelitian untuk obat anti diabetik hasilnya cukup bagus, kenapa itu tidak masuk? Ya? Masukkan dalam daftar obat formularium BPJS misalnya. Ini nggak ada satu itu. Ini harus ada keberpihakan dari pemerintah. Tapi kadang-kadang pemerintah sendiri nggak tahu mau kemana. Ya. Sekarang coba tanya ke Kementerian Kesehatan, kemana mau mengembangkan obat herbal di Indonesia? Yang kata Indonesia itu nomor 2 di dunia kekayaan keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan obat, bahkan nomor 1
kalau tanaman tumbuhan laut itu dihitung nomor 1 itu Brasil. Kalau disertakan tumbuhan laut, Indonesia nomor 1. Tapi dengan nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa yang dilakukan? Ya? Vincristine, vinbrastin, obat yang berasal dari tapak darah yang dikembangkan di Amerika menjadi obat anti kanker, dan itu harganya sangat mahal. Itu ada di Indonesia. Tapi kita nggak harus ada alokasi, harus ada strategi yang jelas, harus alokasi yang jelas, harus ada teamwork yang jelas. Jadi penelitian itu bisa multi center. Apa yang dilakukan untuk satu tanaman misalnya, untuk untuk anti hipertensi misalnya. Ada fase tertentu yang dilakukan UGM, ada yang dilakukan ITB, ada yang di UI. Ini sekarang kan modelnya bisa dengan online koordinasi. Seperti Pfizer itu lembaga risetnya ada di banyak benua. Mereka bisa koordinasi lewat online. Nah, kita jalan sendiri, ITB kemana, UGM kemana, UI kemana. Ya? Kementerian Kesehatan kemana? Nggak tahu. Ini loophole yang menurut saya perlu dibenahi dengan serius. Iya, Pak, dari misalnya 113 perusahaan farmasi ya Pak di Indonesia ini, obat-obat yang memproduksi obat itu, BUMN maupun swasta, ada nggak sih Pak yang punya perhatian khusus gitu untuk mengembangkan ini gitu Pak, lembaga risetnya? Yang 200 sekian. Oh 200? Oh sorry Pak, 200 ya? Oke. 200 lebih. Tapi memang kalau perusahaan farmasi sendiri, perusahaan farmasi yang memproduksi herbal memang tidak banyak. Salah satu yang terbesar sekarang ini kan malah justru perusahaan herbal, khusus herbal yang cukup besar. Tetapi bagaimana mengembangkan ke depan, ke arah apa? Misalkan obat herbal itu ada 3 ya. Pertama, jamu. Bagaimana jamu itu sudah dikenal secara berabad-abad, empirik gitu. Yang kedua, obat herbal terstandar. Yang ketiga itu fitofarmaka. Nah, ini yang fitofarmaka ini mestinya bisa dikembangkan dengan lebih cepat. Tapi metodologi untuk mengembangkan ini harus ada guidance tersendiri, jangan di copy paste dari obat modern. Nanti ini nggak akan maju-maju kalau itu di copy paste dari, harus ada uniqueness, harus ada special treatment mengenai obat herbal kita kalau memang mau maju. Ini yang arah depannya harus seperti itu. Jadi Pak Sampurno melihat ini potensi yang besar untuk paling nggak mengimbangi gitu ya Pak, obat-obatan yang kimia gitu ya Pak, obat herbal ini. Peluang Indonesia justru mengembangkan obat herbal yang berbasis bahan baku yang berbasis pada obat herbal ini, dan juga mengembangkan obat jadi berasal dari herbal ini. Jerman bisa mengembangkan obat batuk yang berasal dari herbal, kenapa kita tidak? Kita harus serius untuk melakukan penelitian itu, tidak hanya jargon aja. Kita harus mengembangkan obat asli Indonesia, kita harus meningkatkan pemanukan, tapi kenyataan nggak ada. Ini yang jadi ujung tombak Pak untuk paling nggak memotivasi atau menggerakkan ini industri herbal gitulah ya Pak ya. Siapa sebenarnya Pak yang paling bertanggung jawab harusnya? Ya, paling tidak ini inisiasi yang paling terdepan itu dari pihak industri, ya, karena dia memiliki sarana dan prasarana dan modal. Yang tugas pemerintah adalah bagaimana memfasilitasi, bagaimana memberikan kompensasi, bagaimana memberikan reward. Reward itu tidak hanya berupa fiskal, tetapi juga berupa kemudahan-kemudahan. Misalnya, suatu perusahaan yang bisa mengembangkan obat herbal, dia difasilitasi untuk perizinan dan sebagainya lebih dipermudah, ya, supaya dia ada attractiveness untuk mengembangkan ini. Dan juga setelah obat ini betul-betul teruji, dia harus masuk kepada list obat-obat BPJS, list obat-obat yang digunakan oleh rumah sakit, oleh sarana pelayanan kesehatan. Ini yang tidak. Siapa yang memantau ini? Mestinya kan Kementerian Kesehatan. Tapi kalau Ibu tanya, bagaimana kebijakan yang dilakukan, ya kebijakan yang formal, yang tidak how to implement it, itu nggak bunyi. Pertanyaan saya berikutnya, Pak, yang di UNER itu, Pak, Universitas Airlangga kan katanya sudah sampai pada uji klinis tahap 3 ya Pak untuk vaksin
COVID-19 gitu. Walaupun ini sebenarnya kombinasi obat-obatan yang ada aja kan Pak, bukan menemukan vaksin yang baru. Tapi beberapa pihak agak meragukan itu loh Pak, karena ada keterlibatan tentara, BIN gitu ya, jadi semacam ada vested interest gitu. Komentarnya Pak? Ini apa? Yang menonjol itu kegaduhan. Ya gaduh. Jadi berdebat tanpa ujung, tanpa data, pokoknya berdebat memperlihatkan ego masing-masing.